Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beragam macam nikmat sampai hari ini. Ya, senantiasa kita bersyukur. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmat tersebut bahkan menambahnya. Selawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali lagi kita melanjutkan kajian kita, kajian kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, ya, yang disyarah langsung oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab Tauhid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa pula membimbing kita untuk melaksanakan ilmu yang telah kita pelajari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, senantiasalah pula kita bersemangat ya untuk mempelajari masalah-masalah yang merupakan dasar di dalam agama Islam ini, ya. Masalah-masalah tauhid yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Ya. Kita tidak bosan-bosannya untuk mengulang-ulang pelajaran. Ya. Karena ilmu apabila semakin dikaji, semakin diulang, itu akan semakin lengket. Ya. Sebagaimana kata para ulama, ma thabata hadzal ilmu illa bittikrar. Ilmu itu tidak akan tetap, tidak akan kokoh ya pada diri seseorang ya kecuali terus-terus diulang-ulang. Oleh karenanya kita senantiasa ya dan para asatidzah semuanya ya, yang berada di garis Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah mereka prioritasnya adalah tauhid. Ya, karena itu merupakan inti dakwah daripada nabi-nabi dan para rasul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, telah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya mengenai hakikat daripada tauhid, ya. Begitu pula telah kita jelaskan keutamaannya, kita jelaskan pula ya apa yang bisa dihapuskan, dosa yang bisa dihapuskan dengan tauhid itu. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya, ya. Bab yang penulis yang menuliskan nama babnya adalah al-khauf minasyirki, ya. Takut daripada kesyirikan, ya. Mewaspadai kesyirikan. Ya, ini sangat tepat, bab ini dituliskan sangat tepat, ya. Yang mana pada awal ya, pembahasan penulis menjelaskan hakikat daripada tauhid, keutamaannya, dan sekarang penulis membawakan bab supaya orang-orang yang mempelajari tauhid mengerti dan memahami ya lawan daripada tauhid itu sendiri, yaitu kesyirikan, ya, yang mana setiap orang harus ya takut terhadap hal tersebut, takut terjerumus kepadanya, ya. Yang mana akan kita bacakan ya dalil-dalil yang akan dibawakan oleh penulis. Maka akan kita mulai, bismillah. Penulis membawakan ayat dari Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat ke-48, ya. Penulis membawakan ya satu buah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Allah tak mengampuni dosa syirik, ya. Innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki.
Itu ayat pertama di dalam bab ini. Kemudian penulis juga membawakan ayat kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa janubni wa baniya an na'budal asnam." Ya, di dalam surat Ibrahim ayat ke-35, yang mana firman ini merupakan ucapan daripada ya Ibrahim alaihissalam, ya, yang mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dirinya dan anak keturunannya dari menyembah ya patung-patung, ya berhala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita jelaskan, pembahasan ini, ya bab ini membahas mengenai ya bagaimana seseorang itu takut kepada kesyirikan, ya, mewaspadai kesyirikan. Karena apa? Karena telah kita jelaskan tadi, dosa syirik itu tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun dosa selainnya itu berpeluang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang satu ini, maka tidak ada kata ampun baginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki pembahasan daripada kitab ini. Ya, makna umum daripada ayat yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan barang siapa yang menemui Allah, berjumpa kepada Allah, ya, meninggal, ya, menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syirik, ya, maka dia tidak akan diampuni dosanya. Ya, sebagaimana ayat yang telah kita katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, Allah tak akan ampuni orang-orang yang berbuat syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selainnya. Ini untuk mengingatkan kepada kita bahwasannya dosa syirik itu sangatlah besar, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ya ma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan. Ayat yang kedua, ya, yang dibawakan penulis, ya, maknanya adalah bahwasannya Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dan anak keturunannya daripada penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan takut kepada kesyirikan itu. Ya, ini menunjukkan bahwasannya beliau alaihissalatu wassalam takut terjerumus kepada ya perbuatan syirik padahal beliau adalah nabi. Ya, takut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada ya asnam, ya, berhala-berhala, patung-patung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan mengambil faidah daripada ayat-ayat yang dibawakan penulis, yang dituliskan oleh penulis kitab ini. Yang pertama, faidah yang bisa kita simpulkan adalah anna syirka a'zamudz dzunub, ya, bahwasannya syirik itu adalah dosa terbesar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung mengabarkan di dalam Al-Qur'an, Allah tak berikan ampunan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, kalau dia tidak bertobat sebelum dia mati. Makanya dikatakan syirik merupakan dosa terbesar karena pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faidah yang bisa kita simpulkan sebagaimana dituliskan oleh penulis, annama ada syirk minadz-dzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Dosa selain syirik, ya, daripada dosa-dosa, ya, seperti mencuri, ya, membunuh dan dosa-dosa lainnya, ya, berbohong dan dosa-dosa besar yang lainnya, selain daripada dosa syirik itu sendiri, itu dia masuk ke dalam masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah bisa ampunkan, ya, semua dosa-dosa, ya. Kalau Allah menghendaki, bisa juga Allah mengadabnya, ya.
kemudian dia bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama dosa yang dia lakukan itu bukanlah dosa kesyirikan, ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang kita simpulkan, al-khawfu minasyirki fa inna Ibrahim alaihi salam wa huwa imamul hunafa walladzi kassaral asnam biyadihi khafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunahu. Ya. Takut kepada kesyirikan. Ya, setiap kita harus takut kepada kesyirikan. Ya. Imam kita, qudwah kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang mana di dalam sejarah dikatakan bahwasanya beliau memecahkan itu ya patung-patung itu dengan tangannya sendiri. Tetapi tetap juga beliau takut dan berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan dirinya dan keturunannya dari penyembahan kepada berhala. Apalagi orang selain beliau alaihi salatu wassalam yang manusia biasa tak turun kepadanya wahyu, ya, harus lebih takut. Ya. Kemudian yang keempat, masyru'iyatud du'a lidaf'il bala wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Dari ayat ini ya dapat disimpulkan disyariatkannya berdoa untuk menolak bala. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ya, berdoa kepada Allah agar Allah jaga di dalam ketauhidan. Begitu pula kita disyariatkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, supaya Allah hindarkan kita dari malapetaka, dari bahaya kesyirikan dan lain sebagainya. Ya. Dan manusia itu tidak bisa ya, terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sangatlah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali Nabi Ibrahim ya, itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dijauhkan ya dari penyembahan kepada ya berhala-berhala, apalagi kita manusia biasa, ya memperbanyak doa tentunya, ya. Kemudian yang kita bisa kita simpulkan dari ayat yang telah kita bacakan tadi, ya, masyru'iyatud du'ail insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi, ya, disyariatkan pula seseorang itu berdoa untuk dirinya dan untuk anak keluarganya, ya. Ini disyariatkan. Jangan hanya berdoa kepada dirinya saja, untuk dirinya saja, tetapi berdoa jugalah untuk anak keturunan kita, ya, supaya Allah menjaga mereka, ya, walaupun ya anak keturunan kita belum nampak misalnya, ya, tapi kita sudah bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua, ya. Menjaga dari apa? Tentu menjaga dari hal yang paling berbahaya, yaitu kesyirikan. Karena tidak main-main kesyirikan ini. Ya, diancam masuk ke dalam neraka. Ya. Oleh karena mari kita perbanyak ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya dosa yang satu ini. Ya. Dosa syirik sangat besar. Ya. Kemudian yang selanjutnya faedah yang bisa kita simpulkan, ya. Ar-raddu 'alal juhal alladzina yaqulun la yaqa asy-syirk fi hadhil ummah fa amanu minhu fa waqa'u fihi. Ya. Ayat ini ada bantahan bagi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh yang mengatakan bahwasannya syirik itu tak akan terjadi ya di akhir zaman ini, ya. Tidak akan terjadi sehingga sebagian orang merasa aman, ya, tidak takut ya, kepada kesyirikan, terakhir mereka pun terjerumus ke dalam kesyirikan itu. Kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di dalam bab ini penulis ya membawakan sedikitnya 5 dalil ya yang menjelaskan kepada kita ya bahaya daripada syirik, ya, untuk kita mewaspadai diri ya agar kita tidak terjerumus kepadanya. Telah kita bacakan sebelumnya 2 ayat ya daripada firman Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita lanjutkan
ke dalil berikutnya, yang mana penulis membawakan satu buah hadis ya yang akan kita bacakan hadis itu, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya'u. Ya, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tatkala beliau ditanya apa itu syirik kecil, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ar-riya'u, ya, yaitu perbuatan riya, ya, artinya menampakkan amalan agar mendapatkan ya perhatian orang dan pujian daripada orang lain. Ya, hadis ini ya dibawakan ya menjelaskan bahwasannya syirik merupakan perkara yang ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, ya, kepada para sahabatnya. Ya, kita akan mengetahui apa makna umum daripada hadis ini. Ya, bahwasannya ya karena kesempurnaan ya rasa kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rahmatnya kepada umatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan suatu kebaikan melainkan Nabi mengabarkan kepada umatnya. Begitu pula tidaklah di sana ada satu keburukan melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya daripada keburukan tersebut. Ya, dan di antara keburukan yang paling besar, ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menakutkan hal tersebut tertimpa kepada para sahabat adalah syirik kecil, ya, yaitu riya. Ya. Padahal ya para sahabat kita sudah mengerti dan mengetahui ya keimanan mereka, ya orang-orang yang langsung mendapatkan ya pendidikan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun masih ditakutkan ya tertimpa ya riya. Ya, Nabi takut kepada para sahabatnya tertimpa ya riya itu. Ya, yang mana mereka adalah orang-orang yang sudah tidak diragukan lagi keimanannya, ya, karena mereka langsung melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan ya ayat-ayat hadis-hadis itu turun, ya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut ya kepada para sahabatnya kalau ya sahabatnya itu tertimpa penyakit yang satu ini, yaitu riya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, faidah yang bisa kita simpulkan daripada hadis yang telah kita bacakan tadi adalah yang pertama syiddatul khaufi minal wuqu'i fi syirki al-asghar. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut ya daripada umatnya tertimpa syirik kecil, ya. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling kutakuti kata Nabi, yang akan menimpa kalian adalah syirik kecil, ya. Jadi itu adalah yang ditakutkan Nabi SAW ya menimpa ya bagi umatnya, ya. Kemudian yang kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum, ya. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwasannya sangat besarlah kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dan semangatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan hidayah kepada para sahabat, ya, dan memberikan nasihat kepada mereka. Ya, itulah sosok seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sangat bersemangat memberikan hidayah kepada umatnya. Maka hendaklah kita demikian, orang-orang yang bersemangat mengajarkan ya kebaikan kepada saudara-saudara kita, semampu kita tentunya, ya. Mulai dari hal-hal yang dasar, ya, perkara sholat, puasa, memakai hijab, ya, berkata jujur dan seterusnya. Maka hal ini harus terus kita ulang-ulang, kita sampaikan kepada saudara-saudari kita. Sebagaimana itu telah diberikan contoh langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang selanjutnya bahwasannya faedah yang bisa kita simpulkan adalah anna syirka yang qasimu ila akbar wa asgar.
syirik itu bisa dibagi menjadi dua, ya, syirik besar, akbar dan asgor, dan syirik kecil. Ya. Adapun syirik besar itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah terhadap hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya seperti doa, ya, salat dan lain sebagainya. Adapun syirik kecil adalah semua yang terdapat di dalam nas ini yang menyebutkan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan syirik tetapi tidak sampai kepada derajat syirik besar, ya. Adapun yang telah kita sebutkan tadi, riya merupakan syirik kecil. Apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil? Maka akan kita sampaikan bahwasanya yang pertama, syirik besar itu menghapuskan semua amalan. Tatkala seseorang terjerumus kepada syirik besar, amalan dia terhapus. Ya. Adapun syirik kecil itu menghapuskan amalan yang menyertai amalan itu saja. Misalnya seseorang membaca Al-Quran, tapi syirik dia, maksudnya berbuat riya, pahala yang dihapuskan adalah pahala pada saat itu saja. Adapun pahala-pahala yang lain, yang mana tidak tercampuri oleh kesyirikan, maka itu tidak terhapus. Ya, bedanya dengan syirik besar, semua amalannya yang pernah dilakukan di bumi ini, ya itu akan terhapus apabila seseorang ya terjerumus kepada perbuatan syirik besar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya membimbing kita untuk tegar di atas tauhid ini, memegang kalimat la ilaha illallah agar kita bisa selamat kelak di hari kiamat, bisa ya mendapatkan apa yang kita inginkan bersama, yaitu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita memegang kalimat la ilaha illallah ini dari hari ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.